Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saat teduh bersama-sama mendengarkan Injil kasih karunia, Injil yang bukan menghukum saudara, firman Tuhan yang tidak mendakwa kamu, tapi menceritakan kasih Tuhan supaya saudara berakar kuat kepada kasih Kristus, sehingga kita dapat berbuah lebat kepada setiap orang. Mari kita teduhkan hati kita sebelum kita menyembah Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat kebajikan dan kemurahan mengikuti kami di dalam pekerjaan kami, studi kami, karir kami, pernikahan kami, kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib. Terima kasih Kau memahkotai kami dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan penyembahan ini. Hidup karena percaya. Bersekutu dengan. Sama-sama kita katakan. Bersekutu denganmu, mencurahkan hatiku. Ku tahu Kau peduli keluh kesah. Tahu Kau peduli keluh kesahku. Kau membuka tangan-Mu Tuhan. Kau membuka tangan-Mu, Mendekap sepenuh hatimu, tenangkan deruku. Kau tempat perlindunganku. Kau tempat perlindunganku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Kita katakan kembali, Kau membuka tangan-Mu. Kau membuka tangan-Mu, mendekap sepenuh hatimu, tenangkan deruku. Kau tempat perlindunganku. Kau tempat perlindunganku. Kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Ku angkat
percaya setiap katamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Di tengah ketakutan, di tengah masalah, di tengah hal-hal yang mungkin membuat kami menjadi khawatir, kami mau melihat kepada apa kata Tuhan. Mengalihkan fokus kami dari masalah kami kepada Tuhan yang menjadi jawaban kami. Karena apa kata Tuhan lebih penting daripada apa yang kami lihat. Apa kata Tuhan lebih penting daripada kenyataan sesungguhnya. Terima kasih Yesus, janjimu lebih teguh dari setiap masalah kami. Kami mau percaya dalam masalah kesehatan kami, bilur-bilurmu adalah jawaban. Dalam masalah finansial kami, kau adalah jawaban. Kau dimiskinkan supaya kami menjadi kaya. Terima kasih kau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau tenang melihat kepada firman Tuhan, sehingga hati kami menjadi teduh, mata kami menjadi terang, langkah kami tidak menjadi goyah. Kami berjalan melihat kebenaran firman Tuhan menjadi satu milik yang pasti. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan meneguhkan setiap kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya menjadi mengubahkan perspektif kami, cara pandang kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya harap saudara bisa melihat kepada Alkitab saudara dan melihat kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita berjalan semakin lama semakin teduh. Kita berjalan semakin lama semakin kuat. Mari kita lihat janji firman Tuhan bahwa tahun 2025 ini Tuhan menyediakan yang baik bagi saudara. Saya sudah menceritakan ini di saat teduh kita di hari Selasa. Saya harap bagi saudara yang baru pertama kali mendengar, saudara bisa mendengarkan saat teduh kita yang hari Selasa kemarin. Kalau saudara mendengarkan ini di hari Kamis, kita saat teduh itu di hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa saya ceritakan setiap tahun Tuhan memahkotai tahun itu dengan kebaikan. Dan itu juga yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Itu sebabnya karena Tuhan menjanjikan yang baik, maka kita harus buat pengharapan. Nah, banyak anak-anak Tuhan ini menjadi masalah. Mereka tidak mau berharap karena mereka takut kalau berharap nanti kalau tidak dapat menjadi kecewa. Makanya ada pepatah yang bilang gak usah berharap yang tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Berharap yang biasa-biasa saja. Bahkan ada quote-quote yang mengatakan begini, kalau kamu mau tenang hidupnya, berharap yang gak usah muluk-muluk. Justru di dalam Tuhan, kamu harus berharap yang besar. Karena yang Tuhan sediakan itu bagi hidupmu, jauh lebih besar. Efesus 3 ayat 20. Jauh lebih besar daripada apa yang kamu minta dan doakan. Tuhan itu menyediakan yang besar bagi hidup saudara. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ya. Supaya kamu dapat melihat penggenapan janji Tuhan tahun 2025 ini. Berharap yang besar. Dan ini dia penting bagi setiap kita. Untuk mencapai mimpi harapanmu, Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Mazmur 139 dikatakan ketika Tuhan menenun kita di kandungan ibu kita, Tuhan memasukkan talenta kepada setiap orang. Itu sebabnya Dia memanggil kita sebagai ciptaan yang ajaib dan wonderfully made and fearfully made katanya. Ciptaan yang ajaib dan luar biasa.
Karena apa? Karena kamu dan saya dipanggil untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah, Tuhan memasukkan talenta kepada setiap kita. Ada orang yang jago masak. Setiap kali dia memasak, orang bukan hanya bilang enak, tapi rasanya itu istimewa. Ada orang yang jago berhitung, ada orang yang jago bernyanyi, ada orang yang jago menghafal, ada orang yang jago mengajar, ada orang yang jago atletik, berolahraga dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan kasih talenta kepada setiap kita. Jadi kalau kamu mau berhasil di hidupmu, kerjakan talentamu. Jangan berjalan di talenta orang lain, jangan bergerak hanya karena uang. Oh, karena berusaha jualan A lebih menguntungkan, maka saya mau jualan. Padahal kamu diciptakan sebagai seorang penyanyi, bukan sebagai pedagang. Dari mana saya tahu? Coba deh cek talentamu. Otak kanan yang paling dominan atau otak kiri? Kalau otak kanan berarti kamu lebih artistik, kamu lebih senang menghafal hal-hal yang sejarah. Kalau otak kiri kamu suka berhitung, kamu orangnya sistematis dan sebagainya dan sebagainya. Atau paling gampang, kamu bisa melihatnya dari 3 hal ini. Yang pertama, apa yang paling kamu suka? Apa yang paling kamu suka? Yang kedua, apa yang paling kamu cepat belajarnya? Ada sebagian orang susah banget belajar matematika, tapi kalau dia menghafal sejarah, nama-nama Sailendra, Kumaratungga, prasasti A, prasasti itu kuat banget. Tapi rumus matematika dia sangat susah. Berarti itu talentamu. Kamu cepat menguasainya. Ada orang yang kalau nyanyi itu keren banget. Kalau dia bernyanyi memberkati banyak orang. Tapi kalau dia menghafal fisika itu menjadi masalah bagi dia. Hey, itu salah satu indikasinya. Kamu juga bisa bertanya kepada orang lain. Orang lain biasanya memberikan testimoni tentang talentamu. Oh, talentamu, kamu setiap kali melakukan ini, kami diberkati. Ada orang yang memimpin dengan sangat baik. Talentanya adalah menjadi seorang pemimpin. Talentanya adalah seorang yang mengajar. Setiap kali kamu mengajar, yang ribet itu menjadi gampang. Ada orang, kalau dia ngajar, yang gampang jadi ribet. Kamu talentanya bukan ngajar. Nah, yang ketiga, influence apa yang paling banyak kamu lihat, kamu dengar setiap hari. 3 hal ini, kalau 3-tiganya ada di dalam hidupmu, itu talentamu. Kerjakan talentamu, karena Tuhan membuat kamu berhasil di talentamu. Tapi saya tidak mau bahas tentang talenta. Sebenarnya, saya mau bahas yang kedua membuat kita berhasil, yaitu karakter. Talenta tanpa karakter, disaster katanya. Kalau kamu punya talenta yang hebat, guru mengajar yang baik, ahli matematika yang baik, tapi kamu tidak punya good character, kamu tidak sabar, kamu pemarah, and then apapun yang baik itu menjadi rusak. Mari kita lihat satu contoh tentang Yusuf. Yusuf ini diceritakan di Alkitab bahwa Yusuf ini adalah anak Tuhan dan dia dikasih talenta menafsirkan mimpi. Yusuf diciptakan, diberikan talenta, kerjaannya adalah menafsirkan mimpi, bukan bermimpi ya. Yusuf itu karunianya bukan bermimpi, menafsirkan mimpi. Tapi dia punya bad character. Banyak orang yang bilang begini, Tuhan melatih Yusuf, membuangnya ke sumur, dijual, kemudian ditaruh di rumah Potifar. No. Bukan Tuhan yang menaruh dia ke sumur, menaruh dia ke rumah Potifar. Bukan. Tapi Yusuf ini punya talenta yang luar biasa, tapi karakternya sangat jelek. Pada waktu dia di rumah ayahnya, Yusuf itu disukai lebih daripada saudara-saudaranya. Tapi Yusuf ini dikatakan firman Tuhan, saudara-saudara membenci Yusuf. Sehingga satu kali Yusuf bermimpi dan dia menerjemahkan mimpinya kepada keluarganya. Mimpi yang pertama dia bilang, saya melihat banyak berkas-berkas
Ada 11 berkas-berkas menyembah kepada dia. Saudaranya bilang, berarti itu kami menyembah kepada engkau. Gak selesai di situ saja. Yusuf juga menceritakan, saya melihat matahari, bulan, dan bintang menyembah kepada saya. Saudaranya berkata begini, wah berarti itu bapak, mama, dan kami semuanya menyembah kepada engkau. Mimpi apa itu? Pertanyaannya, benar nggak Yusuf mentafsirkan mimpi ini? Benar nggak Yusuf bermimpi hal yang seperti ini? Benar. Benar nggak nanti dia akan menjadi pemimpin dan semua keluarganya menyembah dia? Benar. Tapi dia tidak menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa dia dibenci. Justru dia gembar-gemborkan. Singkat cerita, saudara-saudara yang membenci dia dan membuang dia. Lihat saudara, kita jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Bukan Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Tapi kita jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan karena keputusan yang kita ambil, karena pilihan-pilihan yang salah, kita dibujuk oleh hawa nafsu, keinginan duniawi dalam hati kita. Singkat cerita, Yusuf dibuang ke rumah Potifar. Dan di sana, Yusuf itu diberkati saudara, karena dia anak Tuhan. Dia punya talenta yang luar biasa. Dan Tuhan menceritakan, di Alkitab diceritakan, Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dia perbuat berhasil. Dan Potifar pun melihat apapun yang dia lakukan berhasil. Nah ini banyak nih anak-anak Tuhan yang begini. Setiap kali berhasil dirinya, Yusuf itu langsung menjadi sombong. Lihat, tadi dia dikasihi bapaknya, dipakaikan jubah, sombongnya langsung keluar. Sekarang di rumah Potifar, apapun yang diberikan sama dia berhasil. Sehingga Potifar tidak mencampuri urusan rumah tangga. Tapi Yusuf ini gampang banget sombong. Ketika istri Potifar, Tante Poti, menaksir sama Yusuf dan ngajak Yusuf tidur. Satu sisi Yusuf punya hati yang teguh untuk tidak tidur sama Tante Potifar. Tapi Yusuf berkata seperti ini. Ayatnya sangat luar biasa. 39 ayat 8, Yusuf menolak Tante Potifar dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, dia tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Tidak sampai di situ, bahkan dia bilang begini, bahkan di rumah ini, Potifar itu tidak lebih besar kuasanya dari aku. Wah, bayangkan saudara, driver kita bilang tiba-tiba begini, di rumah ini, Tuhan tidak punya kuasa lebih besar dari aku. Yusuf bilang begitu. Karena apa? Dia berhasil dengan apa yang dia lakukan. Talentanya hebat, tapi karakternya sangat tidak baik. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, Yusuf dibuang ke penjara. Di penjara, dia bertemu dengan kepala juru minuman dan kepala juru roti. Dia menerjemahkan mimpi mereka. Lalu dia berkata kepada juru minuman raja, nanti kalau kamu kembali ke istana, ingat aku ya, aku yang menerjemahkan mimpimu. Lihat saudara, di istana pun Tuhan menyertai Yusuf. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Yusuf diberkati dan apa yang dia lakukan berhasil di penjara. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua pekerjaan di penjara itu kepada Yusuf. Keren banget. Ini penyertaan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Tapi ketika dia berhasil, sombongnya keluar lagi. Dia bilang kepada juru minuman roti, ingat ya nanti kalau kamu naik, kembali menjadi juru minuman roti raja, juru minuman raja, ingat aku yang menerjemahkan mimpimu. Apa yang terjadi? Yusuf tinggal di penjara 2 tahun kemudian. Dibiarkan. Dan juru minuman raja melupakan dia. Singkat cerita, 2 tahun kemudian raja bermimpi, Firaun bermimpi. Lalu dia bilang begini, tidak ada yang dapat menerjemahkan mimpiku. Lalu juru minuman raja tiba-tiba ingat kepada Yusuf. Nah ini yang kerennya. Setelah 2 tahun dia di penjara, mengajarkan dia mungkin tentang kerendahan hati. Lalu kita sama-sama lihat di 41, kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau dan hanya mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah lah
yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi dia bilang begini, bukan aku Firaun, tapi Tuhanlah yang menerjemahkan semua itu. Lihat saudara, sekarang Yusuf berbeda. Yusuf yang dulu dengan Yusuf yang sekarang sudah berbeda. Yusuf belajar tentang kerendahan hati. Saudaraku, setelah peristiwa itu Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Tafsiran mimpinya berhasil dan Yusuf memimpin dan keluarganya dia selamatkan dan keluarganya menyembah dia. Benar tafsirannya saudara. Tapi lihat, caranya Yusuf salah. Banyak anak-anak Tuhan yang punya good character. Bermain musik yang baik tapi telat. Bernyanyi yang baik tapi gampang sakit hati, gampang kecewa. Pelayan Tuhan tapi tidak komitmen. Kamu mungkin bekerja di kantor, tapi kamu tidak punya hati excellent. Kamu selalu bekerja rata-rata. Melakukan A, disuruh melakukan A, kamu melakukan A. Lakukan dong A aksen. Lakukan lebih baik lagi. Karena di dalam kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk bekerja jauh lebih besar daripada apa yang diminta. Ya saudara, nah karakter itu tidak bisa kamu usahakan sendiri. Karakter tidak bisa, ayo saya mau jadi lebih sabar, saya mau jadi lebih baik, saya mau jadi lebih buah-buah roh itu, kasih sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, nggak bisa diusahakan. Saya nggak mau jadi lebih pemarah, saya mau jadi tenang, nggak bisa diusahakan. Karena buah di pohon itu hanyalah akibat ketika pohonnya berakar kuat. Kita harus berakar kuat kepada apa? Efesus 3 ayat 17, berakar kuat kepada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kembali ke apa saudara? Kembali ke firman Tuhan. Renungkanlah kebaikan Tuhan setiap hari. Renungkanlah janji firman Tuhan. Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan buat saudara. Renungkan firman Tuhan. Kamu akan mengerti kamu dikasihi Tuhan. Tuhan berbicara punya janji untuk semua aspek hidupmu. Renungkan janji firman Tuhan ini sehingga otomatis kita berbuah. Tahu buahnya apa? Galatia 5 ayat 22. Berbuah lebat. Kesetiaan itu, kalau istri-istri takut suaminya selingkuh di luar sana, dibawa kabur sama sekretaris gitu ya. Kenapa kamu takut? Kamu memberikan ultimatum, kamu harus setia. Tidak bisa, kesetiaan itu tidak bisa diusahakan sendiri. Kesetiaan itu adalah buah dari hubungan kepada kasih Bapa. Kebaikan tidak bisa diusahakan. Kebaikan itu adalah akibat hubungan dengan kasih Bapa. Jadi, kalau kamu sudah punya, masing-masing kita sudah punya talenta yang luar biasa. Dia harus berjalan bersama dengan karakter. Supaya apa yang kamu harapkan tahun 2025 ini terjadi. Amin. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Filipi 1. Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Sejak dari mulai sampai akhirnya. Melakukan semua yang baik di dalam kita. Filipi 1 ayat 6. Dia akan bekerja di dalam kita. Melalui apa? Firman-Nya. Karena firman Allah itu hidup. Saudara menemukan jawabannya. Dan lihatlah pengenapan janji firman Tuhan tahun 2025 terjadi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Harapan kami di dalam Tuhan sungguh amatlah besar. Karena Tuhan menyediakan jauh lebih besar daripada apa yang kami minta dan doakan. Terima kasih Tuhan. Bagian kami adalah hidup dan percaya kepada apa kata firman Tuhan. Dan supaya harapan kami terjadi, Tuhan memberikan kepada kami talenta. Dan juga kami harus menghidupi talenta itu dengan good character. Tapi semuanya itu kami terima kalau kami berhubungan intim sama Tuhan. Firman Tuhanlah yang bekerja di dalam kami. Menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi saudara yang bergumul terhadap masalah kesehatan, saudara yang bergumul dalam masalah sakit penyakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Jikalau harapan saudara untuk kesembuhan, kau pasti melihat kesembuhan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit.
Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, oleh bilur-bilur Yesus kau sudah sembuh. Aku menghardik semua sakit penyakit atas tubuhmu, memerintahkan semua sakit atas tubuhmu, pergi, tinggalkan tubuh ini. Dan aku berkata kepadamu, tubuh untuk merespon saat ini. Jadilah sehat dan jadilah kuat, jadilah pulih. Bahkan sel-sel yang paling kecil sekalipun, aku perintahkan untuk saat ini merespon dan jadilah sehat. Untuk saudara yang berharap masalah finansialmu, dengarkan saya baik-baik. Mulailah renungkan 2 Korintus 8 ayat 9. Renungkanlah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Jikalau bunga bakung di taman Tuhan hiasi, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara, kau lebih berharga daripada semuanya itu. Tuhan menyediakan yang baik di dalam Dia. Itu sebabnya renungkanlah janji firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Aku berdoa tingkap-tingkap langit terbuka bagi engkau. Hal-hal yang baru terbuka bagi engkau. Kau bertemu dengan orang-orang yang tepat, dibawa naik. Karirmu naik dan bukan turun. Kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan bersama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan kembali, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi hidup kami. Kami terima kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berjalan dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus meneguhkan setiap pemberitaan firman. Roh Kudus meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali untuk terang, untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih penting selain kami berakar kuat kepada kasih Kristus. Merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Merenungkan betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengakhiri saat teduh kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saudara pasti diberkati, share linknya kepada saudara-saudara kita yang lain, dimanapun mereka berada, supaya semua orang juga diberkati. Kamu memberitakan Injil ketika kamu sedang men-share saat teduh ini kepada semua orang. Kita akan bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus di hari Senin dan hari Kamis. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Shalom.